Pertama kita lanjutin lagi ya untuk Oke. orang-orang bagaimana caranya supaya memanage ketika kita sedih karena kekurangan kita, kekurangan dalam tanda kutip, ketika kita merasa kecewa akan penolakan-penolakan orang terhadap kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara memanage perasaan kita? Yang paling penting itu sebenarnya. Iya itu. Perbanyaklah senyum. Karena senyum ini luar biasa, bisa membuat awet muda, bisa membuat awet umur, awet semuanya. Ya, termasuk kebahagiaannya pun bisa awet. Nah, kebetulan memang orang tua saya punya prinsip begini, kalau punya kebahagiaan, seringlah bagi-bagi sama orang lain, niscaya nanti kebahagiaannya bertambah. Tapi kalau punya kesedihan, curhat hanya sama Allah. Jadi, kalau memang mau memanage, ini yang saya lakukan. Jadi, apapun yang saya rasakan, apakah itu saya down, galau, sedih, itu hanya saya adukan sama Allah. Biasanya lewat Qiyamul Lail gitu ya. Nah, di situ saya lafalkan semuanya. Ya Allah, saya takut. Ya Allah, saya tunanetra. Ya Allah, saya khawatir. Saya tidak bisa apa-apa nantinya. Saya yakin hanya Allah yang tempat yang curhat yang paling baik. Jadi ibarat handphone ini dicas, gitu ya, dicas sampai akhirnya nanti insya Allah ketika saya bangun pagi ketemu dengan hablum minanasnya ini udah ceria lagi gitu ya, udah powerful lagi. Nah, ketika dalam perjalanannya sehari-hari ini mungkin ada yang ngatain, mungkin ada yang mencemooh, itu kan makin drop tuh baterainya. Sampai ke masa Qiyamul Lail, cas lagi gitu. Jadi kalau ada orang yang menghina, air mataku sudah habis ketika tahajud. Panggilan untuk pergi ke masjid, Masya Allah. Masya Allah. Ke masjid juga yang dilakukan oleh tadi Mas Rama sama Mas Felix ke masjid ya. Betul Masya sekali. Allah. Jadi no excuse, walaupun tunanetra tetap harus pergi ke masjid. Laki-laki wajib pergi ke masjid. Nah, Mas Rama, ini kan kisahnya Mas Rama nih yang kemudian alhamdulillah bersyukur pada Allah dikasih keluarga yang menerima, keluarga yang mengeluarkan kata-kata yang baik. Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian dia itu tadi yang marah, yang tidak menerima, apa yang sebenarnya yang harus dia lakukan? Ketika lingkungan tidak mendukung, mengejek dan sebagainya. Yang bisa saya sampaikan sederhana saja. Ini mungkin sedang nonton TV sekarang ya, tapi coba tes tutup mata seperti ini. Karena saya yakin tidak harus mendengar suara saya secara live, tapi bisa langsung memahami dari sana. Jadi ketika mata ditutup, coba bayangkan. Kalau sekarang saya suruh baca buku, saya suruh nyetir motor, saya suruh nonton TV, nyuci piring, saya yakin ini pasti susah banget. Kalau hal-hal seperti ini aja teman-teman udah ngerasa susah, mukminin dan mukminat udah merasa kerepotan, maka ini sebuah tanda, sebuah hidayah Allah sudah turunkan bahwa oh iya ya, ternyata saya masih dikasih banyak sekali kelebihan, dan memang ini adalah hal yang butuh untuk kita pelajarin gitu ya. Jadi pengalaman inilah yang bisa dipelajari, karena saya yang duduk di sini jujur tidak mudah gitu ya dengan kondisi saya yang tunanetra seperti ini. Tapi lagi-lagi karena saya memilih, saya percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan saya, maka alhamdulillah saya bisa tetap sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih marah, masih merasa takut atau merasa khawatir, sekali lagi ingat, tutup matanya, tes, lakukan hal yang selama ini tidak bisa dilakukan. Kalau ternyata tidak bisa, alhamdulillah berarti sudah dapat hidayah, insya Allah kedepannya lebih percaya diri lagi. Itulah salah satu